Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam rangka merayakan Hari Ayah Internasional. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini dengan masuk saat teduh. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memulai ibadah ini, dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur nomor 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ibadah Hari Ayah pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita dengan nyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Engkaulah yang memelihara hidup kami dan menuntun umat-Mu supaya kami terus ada dan hari ini kami kembali datang untuk menyembah-Mu. Tuhan, hari ini secara khusus kami hendak memperingati Hari Ayah. Kiranya Engkau menolong kami semua para ayah untuk menjadi ayah yang memuliakan nama Tuhan, yang menuntun anak-anak kami untuk beriman kepada Tuhan, dan yang menjadi teladan iman di dalam keluarga kami. Tuntunlah kami dengan kebenaran dan firman-Mu, tuntunlah kami untuk berjalan di dalam terang-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Mohon Engkau yang akan memberkati dan menyertai. Mohon Engkau yang akan menolong kami supaya dalam semua pujian kami, semua doa kami dan renungan-renungan hati kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa sekalipun kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi kita tahu kita masih bergumul di dalam dosa-dosa kita, dalam kesalahan-kesalahan kita. Karena itu mari pagi hari ini kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya, dan biarlah kasih sayang Tuhan akan menolong kita mendamaikan hati kita. Bila ku renungkan dosaku, bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Mari kita datang, mohon kasih sayang Tuhan menolong kita. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu, pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku Tuhan, di dalam hidup kami ini kami bersalah kepadamu karena sering kali kami berjalan menurut pikiran kami sendiri, jalan kami sendiri, dan kami melupakan Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami juga mengaku seringkali dalam hidup kami ini kami menyakiti hati sesama kami. Bahkan orang-orang yang seharusnya kami kasihi, suami, istri, anak-anak kami mengecewakan mereka. Kami menyakiti hati mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ada kalanya kami juga melakukan hal-hal yang
sekalipun tidak kami sengaja, sudah membuat hati teman kami terluka. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Engkaulah yang menolong kami Tuhan, supaya setiap kali kami datang kepadamu mohon ampun, kami juga memeriksa hati kami sendiri dan belajar untuk memperbaiki diri, supaya ke depan kami lebih lagi menjaga perkataan kami, menjaga tingkah laku kami, menjaga pikiran-pikiran kami, supaya seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami beroleh pengampunan dosa, sebab Engkau sajalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepadamu, demi Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 35. Begini firman Tuhan. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jikalau anak itu, Yesus Kristus, mengampuni kita, saudara-saudara, pastilah kita beroleh pengampunan juga dari Bapa. Puji Tuhan. Sekarang mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Mari kita membacanya bersama-sama. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kiranya firman Tuhan ini menuntun langkah hidup kita, melakukan apa yang berkenan kepada Allah ketika kita mendengarkan didikan orang tua kita. Puji Tuhan. Mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Pada hari yang istimewa ini, yaitu Hari Ayah, para ibu-ibu akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Pasti murah hati, kasih
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Hidup adalah belajar mengasihi Allah dan sesama kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita pun diajar untuk saling mengasihi. Tuhan memberikan kepada setiap kita keluarga, maka di dalamnya lah kita dapat melakukan kasih itu. Kasih mengajarkan kita untuk lemah lembut. Kasih mengajarkan kita untuk murah hati. Dan kasih mengajarkan kita untuk memaafkan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih untuk pujian yang indah. Sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Sugianto. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu,
Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Marilah kita mempersiapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami sekali lagi untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu dan boleh melihat akan kebenarannya. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu di dalam berkata-kata dan menyampaikan firman ini. Biarlah apa yang dikatakannya boleh memberkati setiap kami yang mendengarnya. Bahkan urapi setiap kami yang hadir, biarlah kami dimampukan untuk mengerti akan firman, bahkan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bersama-sama kita merayakan Father's Day, sebuah hari yang dipersembahkan untuk ayah, sebagaimana Mother's Day yang kita rayakan pada waktu yang sebelumnya. Belajar dari sejarah, hari ayah itu tercetus ketika ada seorang anak perempuan mendengarkan khotbah pada hari ibu pada tahun 1909. Sementara ibunya sudah meninggal dunia, dan dia dibesarkan dengan 5 saudaranya yang lain oleh ayahnya seorang diri. Dari situlah timbul sebuah ide, bukankah seorang ayah juga patut mendapatkan penghormatan dengan memberikan 1 hari untuk memberikan penghormatan bagi seorang ayah. Beberapa gereja lokal terdorong untuk melakukannya. Dan pada tahun 1972, Hari Ayah resmi menjadi hari libur di Amerika. Namun ada hal yang menarik dan berbeda ketika gereja merayakan hari-hari itu. Ketika hari ibu cenderungnya sang ibu itu disanjung-sanjung. Tetapi ketika hari ayah biasanya sang ayah disinggung-singgung. Ketika hari ibu sang ibu diberkati. Sementara ketika hari ayah sang ayah dinasehati. Saya juga takut para ayah mulai gelisah dan ingin khotbah ini segera selesai. Karena mereka merasa sebentar lagi akan ditembak dengan peluru-peluru nasihat dari pengkhotbah. Dan mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang ingin ganti channel dan mencari tema yang lain. Namun saudara jangan khawatir. Saya juga seorang ayah. Saya bisa mengerti perasaan para ayah yang bersama-sama hadir mendengarkan firman ini. Di dalam tema didikan seorang ayah, saya ingin kita melihat dari satu sudut berkat atas sebuah tanggung jawab. Tuhan sudah memberikan mandat kepada para ayah, di mana mereka menjadi alat Tuhan bagi hadirnya dan bertumbuhnya seorang anak. Namun Tuhan itu tidak hanya memberikan mandat, Dia juga memberikan berkat. Mari kita membaca Mazmur 128. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita mungkin pernah mendengarkan sebuah ceramah atau membaca tulisan tentang ayah yang ideal. Setelah itu, saudara, bagaimana respons kita? Mungkin ada ibu-ibu yang senyum-senyum dan merasa bahwa suaminya adalah sosok yang ideal itu. Tetapi pada sisi yang lain ada ibu-ibu juga yang merasa salah pilih saya. Anak-anak juga ada yang semakin bangga dengan papanya, tetapi ada pula yang merasa kok papa tetangga lebih baik dari papanya. Sekalipun dia tetap gak mau jadi anak tetangga. Namun saudara, sebenarnya tidak hanya para istri dan para anak. Si ayah mendengar ceramah itu pun atau membaca tulisan itu kadang-kadang juga merasa menjadi sebuah beban tersendiri. Kok susah ya jadi papa? Kok susah ya jadi seorang ayah? Namun saudara, tunggu dulu. Jangan keburu berputus asa. Memang tidak mudah bagi seorang ayah untuk menjalani peran dan tanggung jawab yang diembannya. Namun saudara, Tuhan itu sebetulnya tidak menuntut macam-macam di dalam diri seorang ayah. Malah Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya bagi umat-Nya yang berperan sebagai kepala-kepala keluarga. Mazmur yang kita baca tadi merupakan kata-kata dari seorang imam, di mana ia itu memberkati orang-orang yang berada di Yerusalem saat merayakan hari raya. Pemazmur itu membuka mazmurnya dengan sebuah seruan, berbahagialah. Atau dapat pula diterjemahkan, diberkatilah. Berkat itu secara khusus sekarang diberikan kepada para ayah. Kebahagiaan atau berkat seperti apa yang dimilikinya? Berkat itu saudara dikatakan ada pada pekerjaan dan keluarga orang tersebut. Ayat 2 katakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau. Baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, kata jeripaya menunjukkan bahwa orang itu bekerja dengan keras. Dan dikatakan Tuhan itu memberkati jeripayanya. Apa yang dilakukannya untuk kehidupannya dan untuk keluarganya itu bukan tindakan yang sia-sia. Dikatakan ia dapat menikmati hasil kerjanya. Saudara, bukankah itu sebuah berkat? Apa artinya saudara capek kerja, uang banyak, tetapi nggak bisa menikmati? Berkat Tuhan itu membuat kita bisa menikmati hasil kerja kita. Dan itulah berkat yang sejati, bukan? Dan lebih dari itu dikatakan keluarganya itu dapat menjadi bagian yang membahagiakan dia. Anggur di Israel itu menggambarkan sumber kesegaran, sumber perlindungan, keharuman, dan sukacita. Dan itulah yang akan diterima oleh seorang pria yang takut akan Tuhan melalui istrinya. Ini menunjukkan suatu suasana sukacita yang ada dalam rumahnya. Anak-anak itu digambarkan seperti tunas pohon zaitun yang menunjukkan kesegaran, keindahan, dan pengharapan. Artinya saudara, anak-anaknya dapat menjadi tumpuan masa depannya. Oh saudara, betapa hal itu menjadi sesuatu hal yang kita harapkan, bukan?
Bukankah sesungguhnya itulah yang akan menjadi kepuasan sejati kita? Ketika rumah tangga itu menjadi bagian yang dapat dinikmati oleh seorang suami dan seorang ayah. Ketika rumah tangga itu menjadi sumber sukacita bagi seorang suami dan seorang ayah. Di mana dia bisa melepaskan penatnya dan menerima damai sejahtera di dalamnya. Dan itulah saudara berkat Tuhan kepada umatnya yang berperan menjadi seorang ayah. Bahkan dikatakan berkat itu enggak berhenti sampai di sini. Berkat itu dikatakan mengalir dan memberkati tempat yang lebih luas lagi. Berkat itu saudara tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tidak berhenti sampai di rumahnya, tetapi berkaitan dengan berkatnya itu diberikan kepada masa depan, kepada umum. Ayat 5 itu katakan kiranya Tuhan itu memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel, saudara. Oh, berkat Tuhan itu selalu meluas, saudara. Seorang yang diberkati itu dipakai menjadi berkat. Karena itu berkat pada seorang ayah itu tidak saja menjadi bagian di dalam keluarganya, tetapi dari situ menjadi satu sumber air yang akan mengalir, saudara, ke tempat-tempat yang lain. Di mana aliran itu akan memberkati sekitarnya, memberkati bangsanya, memberkati dunia ini. Siapakah saudara yang akan mendapatkan berkat yang seperti itu? Suami dan ayah sehebat apa yang bisa membuat suasana yang seperti itu? Mungkin saudara berkata, jangan terus khotbah lagi Pak. Rasanya saya nggak mungkin jadi papa seperti itu. Saya bukan papa ideal Pak. Tapi saudara tunggu dulu. Saya punya cerita untuk para ayah yang sudah mulai merasa frustasi ini. Sebuah situs komik asal Jepang yang bernama Karapedia pernah melakukan sebuah survei untuk melihat karakter dari tokoh-tokoh komik Jepang yang menurut para anggotanya merupakan karakter yang paling pantas jadi ayah yang ideal. Kira-kira 10 lebih responden di Jepang itu memilihnya. Dan kemudian diumumkan siapa yang menjadi pemenangnya, saudara. Siapa yang dianggap sebagai ayah yang ideal itu. Siapa itu, saudara? Terpilihlah Hiroshi Nohara menjadi sosok ayah yang paling ideal. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah papanya Shinchan. Seorang anak yang dilukiskan di komik itu sebagai seorang anak yang nakal, suka usil, suka mengganggu orang lain. Saudara bayangin kalau papanya Shinchan saja bisa terpilih menjadi papa yang ideal. Apalagi saudara yang jauh lebih ganteng daripada papanya Shinchan, bukan? Pertanyaannya adalah bagaimana saudara dapat hidup sebagai orang yang diberkati? Pemazmur itu menyatakan bahwa berkat itu dimiliki oleh orang yang takut akan Allah. Berkat itu dimiliki oleh orang yang takut akan Allah. Pemazmur menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati itu ada pada mereka yang takut akan Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan lagi demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, apa maksudnya takut akan Tuhan? Tentu saja takut akan Tuhan bukan berarti takut dalam pengertian seperti orang takut hantu atau takut hukuman. Sebab ketika nama Yahweh disebut, orang Israel mengenalnya sebagai Allah perjanjian. Yaitu Allah yang sudah memilih mereka, menebus mereka, dan Allah yang setia kepada perjanjiannya.
Ia adalah Allah yang sepatutnya dihormati dengan perasaan takjub dan dengan hati yang mengasihi dan dengan kerinduan untuk menyenangkan Dia. Hal ini dijelaskan di dalam Ulangan 10 ayat 12 yang menyatakan, "Maka sekarang hai orang Israel, apa yang diminta daripadamu oleh Tuhan? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada mereka, supaya keadaan mereka baik," katanya. Saudara, Allah perjanjian itu pada akhirnya menyatakan diri kepada umat manusia dengan jelas, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus kita, mati bagi kita, menyelamatkan kita, bahkan menyertai kita. Ia memanggil kita juga untuk beribadah kepadanya, mengasihi Dia, dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara, jangan pikir relasi kita dengan Kristus itu hanyalah bagian kecil dari hidup kita. Jangan pikir relasi kita dengan Tuhan itu hanya 90 menit dalam hidup kita selama seminggu. Atau mungkin 15 menit di dalam aktivitas kita selama sehari. Kalau kita berpikir demikian, kita keliru. Sebab yang Ia kehendaki adalah kehidupan yang takut akan Dia. Itu artinya baik ketika kita studi, ketika kita bekerja, ketika kita berekreasi, dan ketika kita santai, kita tetap hidup dengan mengingat Dia, mengasihi Dia, menyembah Dia, dan menjalankan perintah-perintahnya. Dan orang laki-laki yang seperti ini akan memberkati keluarganya, bahkan juga diberkati oleh mereka. Namun mungkin kita berpikir, zaman kini mana mungkin akan bahagia dengan cara itu, Pak? Bukankah kebahagiaan itu tergantung pada uang? Saya ingin berkata, saudara, memang uang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mungkin sebagian keinginan-keinginan kita. Tetapi jangan pikir kekayaan, kepemilikan, atau tingginya karir itu, saudara, adalah sumber kebahagiaan kita. Ada seorang yang bernama John Jerryson. Ia adalah seorang bankir yang sukses yang berusia 46 tahun. Dia menulis sebuah surat terbuka di sebuah media lokal yang ada di Australia. Ia menceritakan seluruh kisah hidupnya di dalam tulisan itu. Namun, saudara, jangan berharap kita akan membaca kisah sukses orang bankir di sini. Karena yang tertulis ternyata hanyalah penyesalan akan hidupnya. Sampai ratusan orang merespons surat tersebut dan memberikan beberapa simpati, memberikan motivasi lagi kepada John. Apa yang sebenarnya yang dituliskan oleh pria ini di dalam suratnya, saudara? Pada usia 20 tahun dia katakan, saya punya gambaran yang ideal di dalam hidup saya. Namun apa yang terjadi? Ia menuliskan, semua mimpiku, semua keinginanku sudah hilang. Aku selalu kerja selama 6 hari di dalam seminggu dalam 26 tahun ini. Dan dia katakan, tidak kusangka hal itulah yang justru mengubah pribadiku. Apa yang terjadi, saudara? Rumah tangganya hancur, relasi dengan anaknya memburuk, dan ia merasa tidak bisa menikmati hidupnya. Ia memang berhasil, tetapi pekerjaan itu sudah mengambil alih seluruh hidupnya. Ia menyesal tidak melakukan hal-hal yang pernah diharapkannya. Ia menyesal karena sudah menjadi suami yang buruk. Ia menyesal karena tidak pernah menjadi ayah yang selalu siap untuk anaknya. Dan ia menggambarkan dirinya sebagai mesin pencari uang dan dompet tebal yang tidak memiliki perasaan. Akhirnya ia berkata, sekarang aku merasa sangat hampa, tua, dan begitu lelah. Setelah kalimat ini diucapkan oleh seorang bankir sukses yang berusia
46 tahun. Ironis bukan? Ia kehilangan berkat dan kebahagiaan yang sejati itu. Jika kita menyadari kebenaran ini, maka kita tidak akan terjebak di dalam arus dunia ini yang menarik kita dari kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Sebab dikatakan akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Setelah berita ini menyertai para keluarga yang akan meninggalkan Yerusalem dan mengingatkan mereka apa yang harus mereka lakukan di dalam menjalani hidup mereka selepas pulang dari Bait Allah. Para ayah itu perlu menyadari bahwa hal penting yang harus menjadi bagian hidup mereka adalah hidup dengan takut akan Tuhan. Hidup beribadah dan mengasihi Tuhan. Hidup dengan melakukan perintah Tuhan. Jika mereka ingin diberkati dan merasakan kebahagiaan itu, maka sekarang mereka perlu menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Segenap anggota keluarga juga mendengarnya. Mereka perlu tahu bahwa ayah mereka harus hidup dengan takut akan Tuhan. Mereka harus menyadari bahwa ayah itu membawa mandat dari Tuhan untuk hidup beribadah kepadanya dan mengajar istri dan anak-anaknya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Para istri dan anak-anak biarlah menyadari akan hal ini. Jangan puas ketika suamimu hanya mencukupi kebutuhanmu. Jangan puas ketika ayahmu hanya sanggup menyekolahkanmu dan mempersiapkan warisan untukmu. Ingatlah, sebagai kepala keluarga, ia membawa mandat ilahi untuk membawa dirinya dan segenap keluarganya beribadah kepada Tuhan. Mungkin para ayah berkata, tapi saya nggak sempurna, Pak. Dan saya ingin berkata kepada saudara, saya juga nggak sempurna. Para ayah mungkin sekali lagi berkata, saya jatuh bangun, Pak. Saya ingin berkata, saya juga jatuh bangun. Saudara, anak saya yang ketiga itu selisih 10 tahun dengan anak saya yang kedua. Ketika dia lahir, saya berpikir pasti saya bisa mendidik dia dengan baik dibanding kedua kakaknya. Kan sudah pengalaman. Tapi saudara, ternyata saya menemukan bahwa saya kadang masih melakukan kesalahan. Bahkan mungkin mengulangi lagi kesalahan yang sama. Satu saat saya berpikir, saudara, bagaimana anak saya akan bertumbuh dengan baik dengan ketidaksempurnaan saya. Dengan ketidaksempurnaan pendidikan di dalam sebuah keluarga. Saudara, di titik itulah saya mengerti betapa saya membutuhkan tangan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan anak-anak saya. Hidup dalam takut akan Tuhan itu tidak berarti bahwa kita hidup di dalam kesempurnaan. Apalagi hidup dalam ketepatan dan kemampuan di dalam mendidik anak dengan baik. Kehidupan dengan sebuah kerinduan untuk menyenangkan Allah. Bahkan di tengah-tengah kegagalan, itu adalah hal yang penting. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan banyak tokoh Alkitab yang lain bukanlah sosok yang sempurna dan ahli di dalam mendidik anak-anak mereka. Keluarga para tokoh Alkitab itu kadang mengalami goncangan. Mereka bergumul dengan anak-anak mereka. Namun setelah mereka tetap dicatat sebagai bagian dari orang yang beriman itu. Mengapa? Mereka adalah orang-orang yang bangkit kembali ketika jatuh. Dan mencoba lagi untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Mereka tidak berhenti mengajarkan dan memperkenalkan kepada keturunannya tentang siapakah Tuhan.
Hari ini kalau saya boleh berdiri di sini, saya tidak bisa memilah bahwa saya adalah seorang pengkhotbah dan bukan seorang ayah. Tidak, saudara. Kapanpun saya berdiri dan dimanapun saya berada, saya tidak dapat melepaskan status saya sebagai seorang suami atau seorang ayah bagi anak-anak saya. Keberanian saya berdiri bukanlah karena kesempurnaan saya, tetapi keyakinan bahwa saya memiliki rekan-rekan sepanggilan sebagai seorang ayah yang mencoba hidup dengan menyenangkan Tuhan. Dan keyakinan bahwa ada orang-orang di samping saya, istri saya, anak-anak saya, yang akan terus menopang saya di dalam saya menjalani panggilan sebagai seorang ayah. Doa dan penghormatan mereka kepada saya akan menyadarkan saya bahwa saya harus berada pada tempat di mana saya seharusnya berada, yaitu sebagai ayah yang takut akan Tuhan. Doa dan penghormatan mereka kepada saya akan terus menyadarkan saya bahwa saya adalah orang yang diberkati, dan di mana berkat itu juga mengalir pada seluruh keluarga, bahkan mengalir keluar memberkati yang lainnya. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan kepada para istri dan para anak, Tuhan itu telah memberikan kepada ayahmu itu tempat yang terhormat. Hormatilah dia supaya dengan demikian ia dapat terus menyadari panggilannya. Berdoalah bagi dia supaya melalui hidupnya yang takut akan Tuhan, ia bisa mengarahkan keluarganya ke dalam jalan Tuhan. Dan di sanalah berkat itu akan dicurahkan. Sebagaimana Efesus 6 ayat 2 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan saya ingin berkata kepada para ayah, lanjutkanlah peranmu. Tuhan itu sudah memberikan kepadamu tempat yang terhormat. Tuhan sudah memberikan mandat kepadamu. Jagalah dengan hidup yang takut akan Dia. Sebab disitulah letak kekuatanmu dan letak sumber berkatmu. Kiranya Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan para ayah dan keluarga Kristen, di mana Allah itu hadir di dalamnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami umat-Mu ini, khususnya para ayah yang bersama-sama mendengarkan berita yang indah ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami mandat, Engkau memberikan kepada kami kepercayaan, dan kami bersyukur pula Engkau memberikan kami berkat di dalam kami menjalankan peran kami. Bantulah kami Tuhan untuk terus hidup menjadi para ayah yang takut akan Engkau, yang boleh mengarahkan keluarga pada jalan-jalan-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan. Berkatilah para ayah yang bersama-sama mendengarkan khotbah ini. Kiranya Engkau Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, untuk mereka boleh melihat kembali dan memandang Engkau, sumber berkat itu yang akan terus menopang mereka di dalam menjalani panggilannya. Berkati para istri, para anak, biarlah mereka juga boleh menjadi bagian yang akan Tuhan pakai mendukung para ayah, supaya mereka juga boleh memberkati ayah mereka. Dan melalui hidup mereka, Engkau juga yang akan menyatakan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Selamat Hari Ayah.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Siap berangkat saat fajar di pagi hari, serta berlomba dengan matahari, dan bergelut di sepanjang hari, pulang saat langit mulai berganti, dan redup bulan menemani, demi kebahagiaan anak istri yang dicintai lebih dari diri sendiri. Papa tak gampang menyerah, ada Tuhan tempatnya berserah. Papa tak mudah putus asa, ada Tuhan yang selalu menjaga. Papa tidak berhenti begitu saja, karena Tuhan yang membuatnya sekuat baja. Mungkin ada saatnya Papa tegas bicara, tetapi bukan karena tak cinta. Mungkin membuat hati terluka, semua agar tak ulang yang sama. Papa bukanlah yang sempurna, terkadang keras dan enggan berkata. Demi kami orang-orang yang dicintai, Papa tak merasa lelah, ada Tuhan tempatnya berserah. Papa tak mudah putus asa, ada Tuhan yang selalu menjaga. Papa berusaha untuk tidak mengeluh, karena hanya Tuhan tempatnya datang berteduh. Papa tak merasa lelah, ada Tuhan tempatnya berserah. Papa tak mudah putus asa, ada Tuhan yang selalu menjaga. Papa berusaha untuk tidak mengeluh, karena hanya Tuhan tempatnya datang berteduh. Karena hanya Tuhan tempatnya datang berteduh. Karena hanya Tuhan tempatnya datang berteduh. Kami dari Komisi Anak mengucapkan Selamat Hari Ayah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pujian yang indah. Kiranya kita sungguh belajar sesuatu dari pujian itu dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan menyanyikan pujian respon yang menyatakan ucapan syukur kita kepada Allah. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Saudara-saudara yang ingin berikan persembahan kepada Tuhan, boleh memberikan melalui nomor rekening yang ada di layar saudara, atau menyimpannya di rumah untuk dibawa ke gereja pada waktu yang akan datang. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan
hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepadamu, karena kami tahu sesungguhnya semua yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan berikan kepada kami hati yang ingat kepadamu, sehingga dengan segala ucapan syukur kami boleh membawa sebagian dari antara berkat yang kau berikan kepada kami itu kepada rumah Tuhan. Supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk mengerjakan apa yang menyenangkan hatimu. Kami bersyukur pada minggu yang ketiga ini kami boleh memberikan persembahan diakonia kepada Tuhan. Persembahan yang kami khususkan untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, yang kekurangan, yang sakit. Ya Tuhan, berkatilah persembahan saudara-saudara sehingga sungguh boleh memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan semua saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menambahkan rezeki, sehingga sungguh pada waktu yang akan datang kami lebih lagi bisa memberikan yang lebih baik kepada Tuhan, yang sesungguhnya memberikan yang terbaik kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami juga mau mengingat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri juga lah yang akan menuntun bangsa negara kami dalam menghadapi kasus corona yang beberapa hari ini bertambah dengan cukup signifikan. Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan hikmat bijaksana pada para pemimpin kami untuk bisa mengendalikan penyebaran ini, dan Tuhan akan menuntun sehingga sungguh program vaksinasi yang dikerjakan boleh berjalan dengan lancar. Secara khusus kami mau berdoa untuk program vaksinasi yang dilakukan oleh BMGK di Kota Malang. Tuhan berkati dan tuntun saudara-saudara untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk Hari Ayah Internasional. Kami bersyukur untuk para ayah di dalam keluarga kami. Bahkan kami mengingat teladan ayah kami yang sudah tidak bersama-sama kami, yang sudah pulang ke sorga. Biar pada hari ini kami mengingat kebaikan mereka, dan kami diingatkan bagaimana kami mesti hidup menjadi ayah seperti yang mereka teladankan. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Tuhan, yang mengaruniakan ayah di tengah-tengah keluarga kami. Supaya melalui ayah itu kami juga boleh mengenal Engkau sebagai Bapa. Tuhan berkatilah para ayah, supaya di dalam iman kepada Yesus Kristus mereka hidup seperti Yesus Kristus, memuliakan Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan keluarga mereka. Ya Tuhan, tuntunlah sehingga sungguh setiap ayah bisa melakukan perannya dan fungsinya di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Kami mengingat juga saat ini untuk beberapa saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan karena sakit dan sedang menjalani pengobatan. Tuhan, kiranya Engkau akan berkati semua saudara-saudara. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang undur imannya karena pergumulan yang
berat di dalam hidupnya. Tuhan kasihanilah, dan kiranya kasih sayang-Mu akan menuntun mereka kembali kepada umat-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara yang dalam pergumulan, kesukaran, di dalam keluarga, dalam hubungan-hubungan. Ya Tuhan, tangan-Mu yang murah membuka jalan dan menunjukkan jalan keluar. Dan kiranya Tuhan dalam semuanya itu nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menuntun kami untuk kembali bertemu pada minggu yang akan datang. Dan sepanjang minggu ini, pakailah hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan doksologi, kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama dan hari ini kita boleh menyelenggarakan ibadah Hari Ayah. Majelis Jemaat GKI Immanuel mengucapkan selamat Hari Ayah kepada segenap ayah yang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menuntun saudara-saudara semua menjadi ayah yang baik, yang muliakan Tuhan di tengah keluarga. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Hari Sugianto yang hari ini telah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Secara khusus terima kasih untuk Komisi Wanita
dan Samuel serta Faith yang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Saudara-saudara, diingatkan bahwa hari ini adalah minggu yang ketiga di bulan Juni. Pada waktu kita ibadah onsite, setiap minggu ketiga kita mengumpulkan bersama-sama persembahan diakonia. Jadi pada pagi hari ini kami mengingatkan teman-teman untuk memperhatikan pelayanan diakonia, dan jika saudara-saudara ingin memberikan persembahan secara khusus untuk diakonia, silakan menambahkan nominal Rp2 pada persembahan saudara, supaya majelis bendahara mengetahui bahwa persembahan itu untuk pelayanan diakonia di gereja kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa warta rutin. Ibadah anak online GKI Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 akan diadakan jam 4 sore ini melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan jam 5 pagi setiap hari dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diajak untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab Injil Matius akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKI Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore, dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 27 Juni 2021, kita akan kembali beribadah dengan tema memulihkan keretakan keluarga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta He Ing Chie. Demikian saudara-saudara, ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.